Buat teman-teman yang sering sekali melakukan kebiasaan menghidupkan lampu di siang hari, mulai sekarang jangan pernah dilakukan lagi, karena itu akan merugikan kita ke depannya nanti. Karena tagihan listrik kita akan semakin hari semakin mahal, karena kita menghidupkannya double ketika siang hari maupun malam hari. Mungkin maksudnya untuk menerangi tempat-tempat mungkin di dapur, kemudian di gudang, maupun di misalkan teman-teman mempunyai hewan peliharaan ya, supaya lebih terang kita hidupkan lampunya di siang hari. Nah, mulai sekarang jangan pernah melakukan lagi, jadi cukup dihidupkan ketika malam hari saja. Karena di video kali ini saya akan berbagi sebuah ide kreatif bagaimana cara menggantinya dengan menggunakan lampu tanpa harus menggunakan listrik. Jadi itu akan mengurangi beban kita untuk membayar listrik, teman-teman. Cukup menggunakan bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah. Oke, teman-teman, langsung saja kita ke videonya, dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Oke, untuk bahan pertama di sini kita siapkan satu buah genteng. Ini nanti bisa diganti dengan menggunakan seng ataupun asbes. Jadi tergantung dari atap yang ada di rumah kita, teman-teman. Kemudian untuk bahan kedua di sini kita siapkan satu botol bekas. Untuk botol bekasnya pun juga bebas, bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan saja. Bisa menggunakan yang besar ataupun yang kecil, teman-teman. Kemudian botolnya ini kita amal pada bagian genteng atau seng yang sudah kita siapkan seperti ini. Kita tandai dengan menggunakan spidol. Oke, teman-teman, untuk bagian gentengnya saya ganti karena genteng yang tadi terlalu tebal, teman-teman. Ini saya menggunakan genteng yang tipis. Kemudian ini kita lubangi terlebih dahulu. Oke, kurang lebih seperti ini, teman-teman, hasilnya setelah kita lubangi. Untuk di bagian seng, untuk melubanginya lebih mudah ya, bisa menggunakan gunting. Tapi kalau di bagian genteng ataupun di asbes harus menggunakan mesin gerinda atau menggunakan bor, teman-teman. Kemudian untuk proses selanjutnya di sini botol yang sudah kita sediakan kita masukkan ke bagian genteng yang sudah kita lubangi seperti ini. Oke, ini ukurannya sudah sangat pas sekali. Kemudian untuk proses selanjutnya pada bagian tepi-tepinya ini kita ini ya, teman-teman, kita lapisi lem supaya nanti tidak bocor. Nah, seperti ini ya, teman-teman, setelah kita lem. Jadi lemnya harus benar-benar rapat atas dan juga belakang. Jadi fungsinya supaya tidak bocor, teman-teman. Kemudian untuk proses selanjutnya di sini kita sediakan Baiklin. Untuk Baiklinnya bisa menggunakan yang saset saja yang harganya lebih murah. Ini kita masukkan ke bagian botol, kemudian nanti kita isi dengan menggunakan air sampai penuh, teman-teman. Sebagai contoh ya, teman-teman, di bagian sebelah sini ini gelap sekali. Jadi ketika malam hari harus menggunakan lampu. Tapi kalau siang hari menggunakan lampu pasti akan sangat boros sekali. Jadi alat yang sudah kita buat tadi bisa kita pasang pada bagian sebelah sini. Akan saya pasang terlebih dahulu dan nanti kita bisa melihat hasilnya, teman-teman.
Nah, kita bisa lihat di cuaca di luar rumah saya. Jadi ini mendung ya, tidak ada panas sama sekali. Tadi alatnya sudah saya pasang dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini tanpa ada cahaya matahari sama sekali ya. Jadi tidak panas, hasilnya lumayan terang teman-teman. Jadi ketika panas ini hasilnya akan jauh lebih terang lagi. Jadi alat ini bisa kita pergunakan untuk penerangan di siang hari. Jadi kita di siang hari tidak membutuhkan lampu lagi, tidak membutuhkan listrik lagi. Ini bisa kita aplikasikan di gudang, kemudian di tempat hewan ternak. Jadi supaya kita jauh lebih hemat listrik teman-teman. Ini bayangkan kalau misalkan panas, pasti tempatnya akan sangat terang sekali. Perbedaannya sangat jauh sekali dengan lampu ya. Kita bisa lihat pada bagian botol dia bercermin, bersinar maksudnya. Kemudian pada bagian lampu ini dia tidak ya teman-teman. Bisa kita lihat hasilnya sangat keren sekali. Jadi fungsi pemutih itu supaya dia bagian airnya itu bersinar seperti lampu teman-teman. Kalau hanya kita gunakan air saja hasilnya akan jauh berbeda ya. Hasilnya sangat mantap sekali. Ini untuk cara pembuatannya sangat mudah sekali. Untuk bagian gentengnya memang tidak pas karena ini gentengnya berbeda. Jadi tadi saya menggunakan genteng yang tipis teman-teman. Nanti bisa kita aplikasikan ke bagian ini ya, seng, ke asbes ataupun ke genteng. Jadi untuk melubanginya tadi sudah kita praktekkan. Kalau misalkan ke bagian seng akan jauh lebih mudah. Nah seperti ini ya. Jadi ini akan sangat membantu sekali buat kebutuhan kita sehari-hari. Kita tidak perlu menghidupkan lampu ketika siang hari teman-teman. Nah, sistem penerangan dari botol bekas ini berbeda jauh dengan genteng kaca. Kalau genteng kaca itu cara kerjanya adalah cahaya matahari masuk ke dalam ruangan sehingga di dalam ruangan terlihat terang tapi panasnya bisa masuk. Tapi kalau ini tidak teman-teman. Jadi hanya cahayanya saja yang masuk, jadi menyebar ke dalam ruangan dan panasnya pun tidak bisa masuk. Jadi ini lebih mantap daripada menggunakan genteng kaca. Oke teman-teman, jadi cukup bermodalkan dari barang bekas saja kita sudah mendapatkan alat penerangan yang sangat hemat ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu untuk membayar listrik, bisa kita pergunakan selamanya. Oke teman-teman, semoga ide kreatif ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka ide kreatif ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.